Wedaran 17. Hingga, Yoni, perbincangan Resi Wisrawa dan Dewi Sukesi berlanjut, dibuka dengan pengungkapan hasil perenungan Dewi Sukesi. Bapa, semakin menyelami diri guna terhubung dengan guru sejati, lalu lewat tuntunan guru sejati menyelami kasunyatan jagat raya, semakin aku menyadari keagungan dalam semua keberadaan. Ada tatanan yang sedemikian indah di jagat raya ini. Sang Hyang Hurip yang semula tak terjangkau menjadi nyata lewat aliran daya hidup yang membentuk segenap keberadaan. Resi Wisrawa menanggapi dengan membabarkan kasunyatan. Begitulah adanya, Sukesi. Diri manusia juga terbentuk lewat tahapan yang menakjubkan. Secara kasat mata bisa diketahui manusia terlahir berkat peran seorang laki-laki dan perempuan, seorang bapa dan seorang ibu. Lewat persanggamaan yang menyatukan lingga bapa dan yoni ibu, sel mani terpancar dan bisa menyatu dengan sel telur. Di dalam sel mani terdapat sang jiwa yang berasal dari bapa angkasa, sementara sel telur mengandung wadah bagi sang jiwa yang tersusun dari segenap unsur alam yang dianugerahkan oleh Ibu Pertiwi. Berdasarkan kesadaran inilah orang-orang bijak mengembangkan adat pemujaan terhadap lingga, yang melambangkan bapa angkasa sekaligus alat kelamin laki-laki, dan yoni, yang melambangkan ibu bumi sekaligus alat kelamin perempuan. Pemujaan ini bertujuan agar setiap pribadi sadar asal mula keberadaannya dan memberikan penghormatan sepatutnya kepada ibu bapa kandung sebagai orang tua kasat mata sekaligus ibu bumi dan bapa angkasa sebagai orang tua niskala. Memuja lingga yoni sejatinya merupakan jalan paling nyata untuk menghormati Sang Hyang Hurip. Lingga yoni itulah pengejawantah dari Sang Hyang Hurip di jagat Rua Bineda. Dia yang semula suwung mengejawantah menjadi kuasa lanang atau pria dan kuasa wadon atau wanita, sang bapa angkasa dan sang ibu bumi. Itulah asal keberadaan manusia. Dengan demikian bapa, berarti persanggamaan sebagai saat bertemunya lingga dan yoni pada manusia itu sesuatu yang agung, karena menjadi jalan kelahiran jiwa di muka bumi. Tentu saja Sukesi, persanggamaan sebagai jalan terbentuknya janin manusia adalah tindakan yang agung. Tapi Bapa, tidak semua persanggamaan dilakukan untuk melahirkan manusia baru. Ada juga persanggamaan yang hanya demi kesenangan. Apakah itu tindakan agung juga? Resi Wisrawa tertawa mendengar pertanyaan Sukesi. Engkau tentu ingin mendalami masalah ini dan mengetahui seluk-beluknya. Memang ini hendak aku wedarkan. Ini bagian dari kasunyatan hidup yang perlu dimengerti siapapun yang mendambakan kesempurnaan hidup. Sukesi, aku hendak membabarkan persanggamaan dalam berbagai tingkatan. Persanggamaan sejatinya bukan sekadar pertemuan antara lingga dan yoni. Aku mulai dengan mengajakmu menyelami diri. Di dalam diri manusia jelas terdapat alam jiwa dan atman. Pertemuan antara jiwa dan atman yang dirindukan sejatinya juga merupakan persanggamaan, bahkan persanggamaan agung. Saat alam langit dan alam bumi di dalam diri manusia menyatu, itulah persanggamaan di dalam diri sendiri. Engkau sejatinya juga tengah bersanggama saat daya hidup yang memancar dari satu titik di dekat tulang ekormu merambat menyusuri jalur di tulang punggung, lalu mencapai pusaran daya hidup di atas kepala. Itulah penyatuan daya hidup bumi dan daya hidup langit, yang membawa kenikmatan sekaligus pencerahan. Sekarang mari kita saksikan jagat raya. Persanggamaan sebagai penyatuan sisi lanang dan sisi wadon jagat raya merupakan pola yang terus terjadi dan berulang. Saat jagat raya terbentuk dari suwung dan terpilah menjadi dua sifat yang berlawanan sekaligus berpasangan, saat itulah persanggamaan menjadi kepastian. Kesempurnaan dan keutuhan hanya terjadi saat yang lanang bertemu dan menyatu dengan yang wadon. Pada tataran kadewatan, para dewa selalu menjadi utuh dan sempurna berkat keberadaan saktinya. Sakti adalah suatu pemicu kesempurnaan daya dari dewa atau mahadewa. Persanggamaan pada tataran ini merupakan penyatuan daya hidup dari kasunyatan berbeda yang kemudian melahirkan keutuhan. Tentu dasar penyatuan ini keselarasan. Berbeda tapi selaras, sehingga bisa disebut berpasangan, itulah syarat persanggamaan yang menyatukan dan menyempurnakan semesta. Aku menyimak seluruh wedaran Bapa. Selanjutnya Sukesi, kita bahas tentang persanggamaan antara laki-laki dan perempuan. Ini perlu dibahas mendalam karena memang banyak kesimpang siuran yang muncul akibat keragaman cara pandang. Di samping itu, harus diakui, dari urusan yang satu ini, banyak sekali cerita yang bisa terjadi.
Dikaitkan dengan laku rohani pun ada pihak yang menganggap persanggamaan sebagai kendala bagi tercapainya kesempurnaan jiwa, sementara ada pihak lain yang mengungkapkan persanggamaan adalah jalan menuju pencerahan dan kesempurnaan jiwa. Justru itulah Bapak, aku ingin mengetahui yang sebenarnya. Karena tak sedikit resi atau pandita di negeri ini yang menganggap hina persanggamaan perempuan dan laki-laki. Mereka memilih menjauhinya. Sukesi, mari kita bahas mulai dari kenyataan yang paling mendasar. Pertama, persanggamaan merupakan tindakan yang dimungkinkan terjadi karena manusia memiliki alat kelamin berupa lingga dan yoni. Kemudian di dalam tubuh juga terdapat tatanan saraf dan kelenjar-kelenjar yang memungkinkan manusia ingin melakukan persanggamaan. Demikianlah daya dorong yang secara alami ada pada diri manusia. Daya dorong di satu sisi memang terkait dengan perputaran daya hidup dalam diri manusia. Kegunaannya, ketika daya dorong ini diterapkan dalam persanggamaan, selain terjadi pelepasan daya hidup sesuai kebutuhan, bisa juga membentuk janin sebagai cikal bakal manusia baru. Sebetulnya persanggamaan ini dalam beberapa hal mirip makan, minum, dan tindakan alami lain terkait dengan pemenuhan kebutuhan tubuh. Tetapi kemudian, persanggamaan dinilai oleh pandangan susila yang membahas segala sesuatu dari segi baik buruk dan patut tak patut, sehingga muncul ajaran dan anjuran agar siapapun berhati-hati soal persanggamaan. Nah, aku hendak menegaskan kenyataannya Sukesi. Persanggamaan sebenarnya bisa mendukung penyempurnaan jiwa manusia atau, sebaliknya, justru menghambat. Semua bergantung pada bagaimana saat menjalaninya. Aku mulai dari uraian tentang bagaimana persanggamaan bisa menjatuhkan kesadaran dan menghambat kesempurnaan jiwa. Sebenarnya tubuh punya batasan sendiri dalam hal apapun, termasuk hasrat akan persanggamaan. Tetapi pikiran liar yang dipengaruhi khayalan dan hal-hal dari luar diri membuat manusia bisa memiliki hasrat berlebihan. Persanggamaan yang dilakukan berlebihan akan berdampak mirip dengan kebanyakan makan dan minum. Bukan menjadi segar, tubuh justru akan menerima banyak beban. Demikian juga bersanggama dengan orang yang tidak tepat, dampaknya mirip dengan makan sesuatu yang beracun. Tatanan daya hidup seseorang yang bersanggama dengan orang yang tidak tepat pasti mengalami kerusakan. Jika pikiran semakin liar dan di dalam benak hanya ada hasrat persanggamaan, tentu hasrat akan keagungan jiwa menjadi tertutup. Jiwa memang berada di persimpangan, antara dorongan untuk mengikuti keliaran pikiran dengan menunggangi hasrat tubuh dan dorongan untuk memasuki keheningan yang bermula dari pikiran yang tenang. Jadi, letak persoalan dalam persanggamaan sebenarnya mirip segi kehidupan lain. Ketika seseorang diliputi keserakahan dan pikiran liar, tentu setiap tindakannya justru membawa kerusakan, termasuk dalam persanggamaan. Persanggamaan yang tidak dilandasi kesadaran bisa berbuah kemunduran bagi sang jiwa. Tetapi persanggamaan yang dilakukan penuh dengan kesadaran dan dalam tuntunan sang Atman tentu berbeda hasilnya. Ia bahkan bisa menjadi jalan pencerahan. Jadi tidak tepat jika seseorang menjauhi persanggamaan dengan alasan itu tidak suci dan bisa mengganggu laku penyempurnaan jiwa. Sukesi, seperti pernah kita bahas, tubuh dan tindakan tubuh tidak bisa begitu saja dinilai suci atau tidak suci. Tubuh kita dengan segala bagiannya, termasuk kotoran di dalamnya, tidak bisa dikatakan tidak suci. Bahkan, kita bisa menjadikan tubuh sebagai kuil suci untuk memuja keagungannya. Kesucian sejati lebih terkait dengan keadaan jiwa. Persanggamaan bisa menjadi suci atau tidak suci tergantung pada latar ketika melakukannya. Saat sanggama dilakukan dalam ketidaksadaran, tanpa tuntunan guru sejati, lebih karena watak serakah dan semata mengikuti pikiran liar, maka itu persanggamaan yang tidak suci. Persanggamaan bisa menjadi suci dengan syarat dan keadaan tertentu. Inilah yang hendak aku bahas lebih lanjut. Aku setia mendengar wedaran Bapak. Persanggamaan bisa menjadi sesuatu yang agung jika dilakukan laki-laki dan perempuan yang jiwanya selaras, didasari cinta dan kesediaan saling memuliakan. Persanggamaan seperti ini bisa menjadi jalan untuk menyelami kasunyatan yang maha agung, dengan pintu gerbang berupa kenikmatan saat lingga dan yoni menyatu. Laki-laki mencumbu perempuan sebagai jalan memuliakan tubuh dan jiwa perempuan, yang merupakan perwujudan keindahan Sang Hyang Hurip. Demikian pula sebaliknya, maka ini menjadi saat saling memuliakan yang membawa pada penyatuan rasa dan daya secara utuh. Artinya,
Jika hendak mencapai kesucian dan keagungan dalam persanggamaan, itu perlu dimulai dengan menemukan pasangan yang selaras. Keselarasan ini mencakup tingkat kesadaran dan daya hidup. Lalu, itu diterapkan dengan mengembangkan niatan bersama ketika bersanggama. Pasangan yang bersanggama perlu sama-sama terhubung dengan Sang Atman dan menyadari sepenuhnya bahwa mereka melakukannya bersama dan dalam kuasa Sang Hyang Hurip. Gerak yang dilakukan dalam persanggamaan muncul dari tuntunan rasa sejati. Jadi, persanggamaan mewujud menjadi upacara sebagaimana seseorang yang menjalani tarian jiwa. Tegasnya, persanggamaan bisa menjadi laku rohani menuju pencerahan bagi siapapun yang menjalankannya dengan tuntunan Sang Guru sejati. Dalam persanggamaan yang penuh kesadaran, kita merasakan kemenyatuan dengan pasangan dalam arti seutuhnya. Jiwa raga menyatu dimulai dari menyatunya lingga dan yoni. Daya hidup masing-masing saling menguatkan. Rasa terhubung menjadi kesatuan dalam menambah bersama kepada Sang Hyang Hurip. Kenikmatan yang terus meningkat hingga mencapai puncaknya akan menjadi jalan pelepasan segala endapan perasaan dan membawa seseorang pada pikiran yang damai sepenuhnya. Dan itu menjadi pintu gerbang menuju kesuwungan atau rasa menyatu dengan kekosongan mutlak yang meliputi seluruh jagat raya. Persanggamaan agung di jagat raya tercermin dalam persanggamaan satu pasangan yang menjalaninya dengan tuntunan Sang Atman. Maka, tak heran jika sebagian orang menyarankan agar sebelum menjalani persanggamaan, upacara penyucian diri perlu dilakukan. Sejatinya ini untuk mempersiapkan jiwa raga kita agar bisa memasuki kesadaran persanggamaan sebagai upacara agung, bukan hanya tindakan mencapai kepuasan ragawi. Karena itulah ada perkawinan yang mengikat satu pasangan bapa. Apakah memang persanggamaan memang harus didahului upacara perkawinan? Apakah persanggamaan hanya boleh dilakukan pasangan yang terikat sebagai suami istri? Sukesi, sebenarnya ikatan perkawinan bukan untuk mengesahkan persanggamaan. Persanggamaan tidak kemudian pasti menjadi lebih baik dan bermutu dengan adanya ikatan perkawinan. Sebab keduanya berada di ranah berbeda sekalipun bisa saling terkait. Perkawinan yang kemudian membentuk kehidupan rumah tangga dianggap penting oleh nalar manusia demi menjamin ketertiban masyarakat dan memelihara hak terutama para perempuan dan anak-anak. Perkawinan yang diterapkan melalui serangkaian upacara untuk mengikat satu pasangan secara hukum merupakan hasil olah akal budi untuk meningkatkan mutu kehidupan manusia. Lewat lembaga perkawinan, bisa lebih dijamin pemeliharaan terhadap anak-anak. Demikian juga para perempuan yang telah berjuang mengandung dan melahirkan anak bisa lebih terjaga hidupnya. Bukankah sebagai akibat ikatan perkawinan laki-laki diberi kewajiban untuk memberikan penghidupan berupa sandang, pangan, dan papan? Memang, tujuan perkawinan adalah membentuk tatanan masyarakat terkecil yang penuh keseimbangan, di mana kebutuhan hidup setiap anggotanya terjamin. Bapak, tujuan perkawinan yang seperti itu memang tampak bagus. Tapi aku justru melihat banyak orang menderita karena ikatan perkawinan. Mereka hidup satu rumah, terikat aturan untuk selalu bersama, tapi tak saling cocok dalam keseharian. Ada juga rumah tangga yang selalu diwarnai percekcokan. Perkawinan kemudian hanya menjadi semacam penjara belaka. Resi Wisrawa tertawa. Sukesi, tentu segala sesuatu tidak mesti sesuai dengan rancangan yang diidamkan. Hidup tak selalu berjalan sebagaimana yang kita pikirkan. Sekali lagi, perkawinan hanya salah satu bentuk pengaturan berdasarkan apa yang dianggap baik oleh nalar manusia, tak ada hubungannya dengan kehendak atau aturan Sang Hyang Hurip. Jika kenyataannya perkawinan malah membawa derita, itu memang sangat mungkin terjadi. Sama dengan terbentuknya kerajaan atau pemerintahan. Tujuan idamannya pasti bagus. Tapi nyatanya bisa saja warga kerajaan malah hidup penuh derita karena kelaliman raja dan pemerintahannya. Nah, maka bagiku sendiri, perkawinan hanya pilihan, bukan keharusan. Tatanan masyarakat bisa tetap terbangun dan seimbang meski tidak ada ketentuan yang kaku, termasuk mengharuskan semua orang membentuk rumah tangga. Bagaimanapun, pada mulanya setiap orang punya kebebasan untuk melakukan apapun. Aturan dibutuhkan untuk memastikan saat menggunakan kebebasannya, seseorang tidak mengganggu kebebasan orang lain. Nah, kebebasan orang lain terganggu ditandai dengan ketidaknyamanan, dan itu bisa menimbulkan percekcokan. Jika setiap orang dituntun rasa sejati dalam berpikir, berkata, dan bertindak, tentu keseimbangan bisa dibangun tanpa harus ada banyak aturan.
Semakin banyak aturan dibuat, tandanya masyarakat semakin tidak dipercaya bisa mengatur diri sendiri dengan kekuatan atmannya. Jadi, kembali ke hubungan perkawinan dan persanggamaan, memang ada yang berpikir perkawinan adalah cara agar orang tidak bersanggama sembarangan. Sebab persanggamaan yang asal-asalan bisa merugikan salah satu pihak maupun anak yang terlahir darinya. Perkawinan juga dibuat agar orang-orang tidak saling berebut laki-laki dan perempuan untuk disanggamai karena masing-masing telah diatur hak dan kewajibannya. Pikiran semacam itu tentu saja bagus dan bisa dimaklumi. Tapi sekali lagi, segala hal yang diidam-idamkan belum tentu bisa terwujud. Persanggamaan dalam perkawinan juga bisa menjadi neraka jika yang menjalaninya tidak dalam keselarasan, atau salah satu pihak merasa terpaksa. Maka, perkawinan seperti itu tidak bisa dipertahankan kecuali jika pihak-pihak terkait bisa memperbaiki hubungan dan menumbuhkan kesadaran, terutama pihak yang menyebabkan penderitaan. Ya, manusia sebenarnya harus berani menimbang ulang semua pemikiran yang lahir dalam sebuah kebudayaan. Perlu dilihat kembali bahwa awalnya kita semua tidak terikat aturan apapun, tidak harus gini dan begitu. Kita merdeka tapi pada saat yang sama punya tuntunan dari dalam diri untuk menjalin keselarasan dengan siapapun yang berada di sekeliling kita. Aku lebih suka dengan sedikit aturan dan berharap setiap orang sanggup mengenali diri dan tuntunan yang muncul dari dalam dirinya. Itu lebih menjamin kebahagiaan bagi setiap orang. Nah, bisa aku tegaskan bahwa persanggamaan mungkin saja menjadi sesuatu yang agung dan bermutu tanpa didahului upacara perkawinan sebagaimana kita kenal. Ini urusan antara dua orang yang bisa menjadi sesuatu yang agung jika keduanya berada dalam keselarasan dan mengerti tujuan persanggamaan. Toh, mereka bisa membuat upacara sendiri tanpa ada orang lain yang tahu. Sebab kunci dari semuanya adalah apakah tindakan kita dituntun Sang Atman atau tidak. Jika dituntun, apapun bentuknya, pasti membuahkan kedamaian dan kesempurnaan. Kalaupun orang hanya merasa atau menduga dituntun Sang Atman, padahal sebenarnya tidak ada dampak yang pasti ditanggung karena setiap orang terikat hukum-hukum jagat raya. Aku mengerti Bapak, meski belum pernah menjalaninya, ujar Sukesi sambil tersenyum malu-malu. Tentu penerapan masing-masing wedaran yang aku sampaikan membutuhkan waktu yang tepat Sukesi, ujar Resi Wisrawa seraya tersenyum penuh arti. Wajah Sukesi tiba-tiba memerah. Pelan-pelan wajahnya tertunduk ke lantai. Jemarinya memain-mainkan lipatan kain di pahanya. Tak kuasa lagi ia menatap wajah Resi Wisrawa.